Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara kembali tentang salah satu bab di dalam manajemen kompensasi, yaitu berkaitan dengan kompensasi pemutusan hubungan kerja. Dan dalam pemutusan hubungan kerja ini, yang dimaksud dengan pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Nah, untuk masalah pemberhentian ini ada beberapa alasan kenapa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, berakhirnya kontrak kerja, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan ketika perusahaan dilikuidasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang ini membahas tentang alasan mengapa seorang karyawan itu harus diberhentikan dari perusahaan. Salah satunya misalnya karena karyawan mengikuti organisasi yang terlarang. Sedangkan ketika alasannya adalah keinginan dari perusahaan yang ingin melakukan PHK terhadap karyawan, ini pasti disebabkan karena beberapa hal. Misalnya, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, perilaku dan disiplinnya kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, melakukan tindakan amoral, atau ketika karyawan melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 158, yaitu ketika karyawan melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu, mabuk, atau mengedarkan narkotika, berbuat asusila, menyerang, menganiaya, mengancam, dan mengintimidasi teman kerja. Selain dari keinginan perusahaan, pemutusan hubungan kerja juga bisa disebabkan karena keinginan sendiri dari karyawan. Alasan pemberhentian ini misalnya disebabkan karena ingin mengurus orang tua, alasan kesehatan, rencana melanjutkan pendidikan, dan lain-lain. Nah, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri itu harus memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ayat 156 ayat 4. Apa saja isinya uang penggantian hak itu? Uang penggantian hak itu terdiri dari cuti yang belum diambil, ini harus dikonversi dalam bentuk uang, lalu kemudian biaya ongkos pulang karyawan ke tempat ia diterima kerja yang baru, lalu penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Itu ketika karyawan mengundurkan diri karena keinginan sendiri. Nah, apabila pekerja tadi mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur, yaitu 30 hari sebelum pengunduran diri, maka pekerja ini hanya mendapatkan uang penggantian hak. Tetapi, jika mengikuti prosedur, maka pekerja mendapatkan uang pisah yang besarannya sesuai dengan kesepakatan kerja. Itu ya. Jadi kalau melakukan pengunduran diri itu sesuai dengan aturan seharusnya adalah 30 hari sebelum masa mengundurkan dirinya atau waktunya itu tiba gitu. Jadi kalau mau mengundurkan diri 30 Oktober gitu. Nah, proses untuk pengajuan resign itu harus 1 bulan sebelumnya. Ketika mengikuti prosedur, maka dia akan mendapatkan uang pisah yang besarannya sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau mendadak tanpa mengikuti prosedur, maka dia tidak mendapatkan uang penggantian hak. Di dalam pasal 162, bagi pekerja yang mengundurkan diri dengan mengikuti prosedur, maka kompensasinya adalah tidak mendapatkan pesangon, tapi dia mendapatkan uang pisah. Jika uang pisah itu tidak ditetapkan, maka sebaiknya menggunakan perhitungan uang penghargaan masa kerja. Tapi bagi pekerja yang mengundurkan diri secara mendadak, maka bagi pekerja tersebut tidak wajib untuk mendapatkan uang pisah.
Nah, selanjutnya ini adalah pensiun. Penyebab adanya PHK itu atau pemutusan hubungan kerja karyawan karena masa pensiun. Jadi pensiun ini adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun karena keinginan karyawan sendiri. Nah, apabila pengusaha atau perusahaan itu mengikut sertakan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh perusahaan, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai pasal 156 ayat 2. Dan uang penghargaan masa kerja pada ayat 3, akan tetapi dia berhak atas penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Nanti per pasal akan kita bahas konsekuensinya ya. Nah, jika program pensiun itu dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan, artinya di sini pekerja juga membayarkan sebagian dari uang pensiun, perusahaan juga membayarkan besaran uang pensiunnya. Jadi mungkin ada persentasenya 20%, 80% gitu ya. Maka ketika program pensiun ini dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan, yang diperhitungkan adalah uang pesangon. Nah, uang pesangon itu dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan saja sesuai pasal 167 ayat 3. Dengan ketentuan, apabila manfaat pensiun nilainya di bawah ketentuan 2 kali pasal 156 ayat 2 dan 3 kali ayat 2 dan 3, maka pengusaha wajib membayar selisihnya. Tapi bila pekerja ini tidak diikutkan program pensiun sama sekali, jadi pekerja tidak mengurus uang pensiun, perusahaan juga tidak mengurus uang pensiun, maka perusahaan itu wajib memberikan pesangon 2 kali pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, serta uang penggantian hak pasal 156 ayat 4. Pasal 156 ayat 1 ini dikatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sedangkan pasal 156 ayat 2 ini adalah aturannya untuk memberikan pesangon. Jadi ketika masa kerja itu kurang dari 1 tahun, maka uang pesangonnya itu adalah 1 bulan upah. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, ini adalah 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun adalah 3 bulan upah. Dan seterusnya, ketika masa kerjanya 8 tahun atau lebih, maka uang pesangon yang harus diberikan adalah 9 bulan upah. Jadi kalau upahnya 5 juta, ya 9 kali 5 juta. Gitu ya teman-teman. Sedangkan dari pasal 156 ayat 3, untuk penghargaan masa kerja, jadi selain pemberian pesangon, ada juga uang penghargaan masa kerja. Ketika masa kerjanya itu 3 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun, maka harus diberikan 2 bulan upah. Ketika masa kerjanya ini 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 tahun, maka 3 bulan upah. Dan seterusnya, ketika masa kerjanya adalah 24 tahun atau lebih, maka yang harus diberikan adalah 10 bulan upah. Nah, di dalam ayat 156 ayat 4 ini, uang penggantian hak itu yang harus diterima, cuti tahunan ini harus diberikan, cuti tahunan yang belum diambil, biaya ongkos pulang untuk pekerja atau buruh, dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Nah, di sini misalnya ada sebuah contoh soal. Pak Andi ini adalah karyawan PT Untung Melulu yang telah bekerja selama 7 tahun dengan total gajinya 5.500.000. Rinciannya
Gaji pokok dan tunjangan tetapnya adalah 3.900.000, sedangkan tunjangan tidak tetapnya 1.600.000. Nah, yang perlu kemudian digarisbawahi adalah Pak Andi ini dia mengundurkan diri baik-baik. Beliau mengikuti prosedur, yaitu 30 hari sebelum berhenti dari perusahaan. Dan perusahaan ini dia tidak menetapkan uang pisah, sehingga yang berlaku adalah penghargaan masa kerja gitu ya. Berapa pesangon yang harus dibayarkan? Di sini dia juga ada cuti yang belum diambil yaitu 4 hari. Pertama yang harus kita lakukan ada 4 komponen yang harus dihitung sesuai dengan aturan undang-undang. Yang pertama, kita harus menghitung uang pesangon karena uang pesangon itu diatur pada pasal 156 ayat 2. Lalu ada uang penghargaan masa kerja, pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak, yaitu 15% ditambah dikali A plus B. Nih ya. Jadi yang pertama kita berbicara tentang pesangon. Pesangonnya, bapaknya itu sudah bekerja 7 tahun atau lebih, ya kan? Tetapi di sini beliau mengundurkan diri kasusnya. Ketika kasusnya adalah mengundurkan diri dan mengikuti prosedur, maka ia mendapatkan uang pisah, ya kan, sesuai dengan aturan. Nah, karena di sini dia mendapatkan uang pisah, nah jika uang pisah ini tidak ditetapkan, maka karena perusahaannya tidak menetapkan tadi ya uang pisah, maka perhitungan yang digunakan adalah penghargaan masa kerja. Maka pesangonnya ini kita asumsikan adalah 0. Karena dia tidak menetapkan uang pisah gitu ya. Jadi uang pesangonnya adalah 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, di dalam aturan tadi dikatakan ketika tidak ada uang pisah, maka yang harus diberikan adalah uang penghargaan masa kerja. Nah, uang penghargaan masa kerjanya itu 1 kali pasal 156 ayat 3. Ya. 1 kali pasal 156 ayat 3. Aturannya pada masa kerjanya bapaknya tadi 7 tahun, berarti beliau masuk pada masa kerja yang kedua. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun. Berarti 1 kali upah dikali 3 bulan. Sehingga hasilnya adalah 3 bulan. 3 bulan ini kita kalikan dengan gaji tetapnya. Hasilnya adalah 11.700.000. Lalu ditambahkan dengan uang penggantian hak, yaitu 15% kali A plus B. A plus B-nya itu adalah A-nya itu 0, B-nya itu 3 bulan. Jadi 15% kali 3 kali 11.700.000. Hasilnya adalah 1.755.000. Nah, cuti yang belum diambil itu ada 4 hari. Maka kemudian kita hitung 3.900.000 dibagi 30 hari dikali 4. Hasilnya adalah 520. Dan ketiganya ini ditotalkan 11.700.000 ditambah 1.755.000 ditambah 520.000. Hasilnya adalah 12.220.000. Nah, atau juga soal yang kedua. Soal yang kedua ini berkaitan dengan pensiun, teman-teman. Kalau tadi keluar, resign dari tempat kerja, tapi dia baik-baik gitu ya. Artinya 30 hari sebelum masa pensiun, beliau sudah mengajukan pengunduran diri. Nah, kalau kasus kedua ini pensiun. Jadi Tony Gunawan bekerja di PT Intan Permata selama 22 tahun dan pensiun di usia 56 sesuai kesepakatan perusahaan dan karyawan. Perusahaan, nah ini yang perlu digarisbawahi, tidak mengikut sertakan pekerja pada program pensiun. Ya.
Adapun gajinya Pak Tony adalah sebesar 6.800.000 dengan gaji tetap dan tunjangan tetap 5 juta, gaji tidak tetap 1.800.000 dan sisa cutinya 0. Berapakah uang pesangonnya? Ini berkaitan dengan uang pensiun, bila pekerja itu tidak diikutkan dengan program pensiun, maka pekerja wajib memberikan pesangon, ya ini pesangon 2 kali ayat 156, maksudnya 2 kali gaji, terus dikali pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak pasal 156 ayat 4. Maka sesuai dengan aturan ini di dalam pensiun, maka penghitungannya yang pertama uang pesangon. Tadi kan 2 kali pasal 156 ayat 2 karena tidak didaftarkan program pensiun. Itu. Nah, beliau ini masa kerjanya sudah 22 tahun ya kan. Maka kita cek berkaitan dengan pasal 156 ayat 2. Pasal 156 ayat 2. Beliau bekerjanya lebih dari 8 tahun ya, karena ini pensiun gitu. Pensiunnya lebih dari 8 tahun ya kan, karena bekerja sudah 22 tahun. Maka ini adalah 9 upah. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa 9 kali upah, tapi ada aturannya di sini. Pekerja wajib memberikan 2 kali. Pasal 156 ayat 2. Kalau menurut pasal kan 9 bulan. Tapi pesangonnya harus 2 kali. Berarti 2 kali 9. Maka hasilnya adalah 18 bulan dikali gajinya 5 juta. Maka hasil yang diperoleh adalah 90 juta. Lalu tadi dikatakan, karena tidak didaftarkan pada program pensiun, ada uang penghargaan 1 kali pasal 156 ayat 3. Nah, uang penghargaan itu diatur di 156 ayat 3. Kalau bekerjanya 22 tahun, berarti ini ya 8 bulan. Karena masa kerjanya 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun. Ya teman-teman, maka 1 kali gaji nih, 1 kali, tapi dikali 8 bulan. Jadi 8 bulan ya kan, dikali 5 juta. Maka di sini hasilnya adalah 40 juta. Nah, 15% dikali 18, ini dari ini, 2 kali 9, 18, dan uang penghargaan 8 bulan, ya, dikali 5 juta. Hasilnya adalah 19.500.000. Nah, kebetulan ini cutinya sudah diambil seluruhnya, maka total yang harus dibayarkan adalah 90 juta ditambah 40 juta ini, ditambah 19.500.000. Maka pesangon yang harus diberikan untuk orang yang pensiun ini adalah 149.500.000 rupiah. Begitu ya aturannya. Jadi kalau khusus untuk pensiun, teman-teman silahkan untuk mengacu ini, dicek pakainya apa gitu. Kalau memang tidak diikutkan program, maka harus mengikuti aturan ini. Gitu ya. Dan setelah kita cek di apa namanya pasalnya, lalu kemudian tinggal menyesuaikan. Kalau 156 ayat 2 ya tinggal dicari di sini gitu ya. 156 ayat 3 ada lagi yang lain gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan, tinggal langsung menghitungnya sesuai dengan masa kerjanya gitu ya teman-teman. Dan juga kalaupun tidak karena pensiun tapi pemberhentian sendiri ya berarti nanti tinggal dihitung juga gitu sesuai dengan aturan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, maka setelah ini kita akan berlatih untuk melakukan penghitungan masa kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.